Ya, terima kasih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ilah hadirin itaqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal tandur nafsun ma qaddamat liwad alayya ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah mengutus Rasulnya Rasulullah Muhammad SAW dengan membawa Al-Quran dan Al-Islam untuk dimenangkan atas semua agama yang ada, atas semua aturan hidup yang ada, walaupun orang musyrik, munafik, dan kafir tidak akan pernah meridhoinya. Dan hanya Allah sajalah yang menjadi saksi atas kemenangan Islam dan umatnya. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan umumnya kepada kita semuanya kaum muslim wal mukmin yang senantiasa menjadikan Islam sebagai pedoman kehidupan dan yang senantiasa menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai suri teladan yang baik di dalam menjalani aktivitas keseharian kita sebagai seorang muslim. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan akhwat, ya sahabat ngaji subuh yang senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan di Jumat ya berkah ini ya, kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, di majelis yang insyaallah dimuliakannya itu di majelis ilmu, karena kita sudah sangat paham bahwasanya thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi kita selaku kaum muslim, ya baik itu muslim laki-laki dan juga muslim perempuan. Insya Allah di kesempatan di subuh ini ya, pada subuh ini saya kembali mendapatkan amanah untuk menyampaikan kajian ya berkenaan dengan tarikh Islam atau sejarah Islam khususnya yang ada di negeri kita ya, Nusantara Indonesia. Dan tema di pada subuh ini kita coba untuk menelah berkenaan dengan ya siapa pahlawan begitu ya. Ini menyambut ya Hari Pahlawan yang kemudian sering diperingati oleh bangsa muslim terbesar dunia ini pada ya tanggal 10 November begitu. Jadi kita coba telah lebih lanjut ya bagaimana kemudian ya kita umat Islam ajaran Islam menggugat begitu ya. Siapa sesungguhnya pahlawan? Ya kita coba telah berkenaan dengan spirit jihad Islam melawan kebangsaan ya, terkait dengan latar belakang ataupun terkait dengan momen 10 November yang ada di Surabaya begitu. Ya kita mulai ya kajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertama ya berkenaan dengan peristiwa 10 November yang ada di Surabaya yang berdasarkan ya keputusan pemerintah ya semenjak Orde Lama ya era kepemimpinan Presiden Soekarno, bahwa 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Ya, ini juga sesuatu yang cukup menarik untuk kita telah lebih lanjut, untuk kita kaji lebih lanjut, dan bagaimana kemudian menyikapi ya persoalan yang kemudian dikemukakan semenjak ya Presiden Bung Karno begitu ya di era Orde Lama itu menetapkan ya pada 10 November itu sebagai Hari Pahlawan begitu. Ya, jadi kita coba telah lebih lanjut apa yang terjadi yang kemudian melatar belakangi peristiwa 10 November yang dimaksud begitu. Dan kalau kita berbicara terkait dengan fakta ya bahwa pada 10 November yang dimaksud dikatakan sebagai Hari Pahlawan, karena ternyata dalam catatan sejarah bangsa ini bahwa pada tanggal 10 November tahun 1945 ya itu kemudian merupakan ya pemicu ya dari ya, apa yang kita kenal sebagai ya perang revolusi kemerdekaan. Kita tahu bahwa revolusi kemerdekaan itu berlangsung semenjak tahun 1945 hingga tahun 1949 begitu. Itu yang kemudian kita kenal sebagai revolusi kemerdekaan. Dan satu di antara perang yang sangat besar sekali, perang yang sangat dahsyat yang kemudian melibatkan ya laskar-laskar perjuangan rakyat di tengah-tengah masyarakat kaum muslim ya, khususnya yang ada di kota Surabaya pada waktu itu yang kemudian menandai apa yang kita ketahui ya, apa kita kenal sebagai perang revolusi kemerdekaan. Bahkan dalam
dalam perang yang dimaksud begitu ya, itu sampai ya muncul pernyataan ya hidup mulia ataukah kemudian ya mati syahid, ya hidup mulia ataukah syahid begitu ya, sampai kemudian kita mengetahui bahwa hidup mulia atau mati syahid itu kemudian pada periode berikutnya itu lebih dikenal dengan teriakan merdeka atau mati begitu. Padahal kalau kita perhatikan lebih lanjut ya, ketika perang berkecamuk ya, ketika 10 November tahun 1945 ya, Palagan Surabaya itu mulai ya digempur oleh pasukan sekutu khususnya dari Inggris atau yang kita kenal sebagai BIA, British Indian Army pada waktu itu, maka kita bisa mengetahui bahwa perjuangan yang dilakukan oleh para arek-arek Surabaya pada waktu itu adalah jihad lillahi kalimatillah, berjihad meninggikan kalimat Allah ya, karena kita sudah sangat memahami di antara kaum muslim, di antara masyarakat muslim yang ada di radius 94 km ya dari pusat kota Surabaya, semboyan berkenaan dengan ya hidup mulia atau mati syahid itu mengemuka. Apalagi kemudian teriakan yang menggema ya di seluruh pelosok kota itulah teriakan takbir Allahu Akbar. Namun kemudian diselewengkan pada periode berikutnya, ketika penulisan sejarah kebangsaan, ketika penulisan sejarah nasional ya, slogan ya berkenaan dengan hidup mulia atau mati syahid tadi itu menjadi merdeka atau mati. Biar nuansa berkenaan dengan kebangsaannya atau nuansa berkenaan dengan nasionalismenya itu lebih mengemuka jika dibandingkan dengan nuansa perjuangan Islam yang kemudian kita kenal sebagai ya berkenaan dengan hidup mulia atau mati syahid. Karena di antara kaum muslim sudah sangat lazim diketahui bahwa Allah gayatuna, bahwa Allah itu adalah tujuan kita semuanya, kemudian Rasulullah itu qudwatuna, itu adalah teladan kita semuanya, dan juga kita sandang memahami bahwasanya Al-Quran itu adalah dusturuna, Al-Quran itu adalah panduan ataupun Al-Quran itu merupakan hukum perundang-undangan kami, dan kemudian juga telah difahami bahwa jihad sabiluna, jihad meninggikan kalimat Allah itu adalah jalan perjuangan kami, dan syahid itu disebut sebagai asma aminuna, bahwa syahid itu adalah merupakan cita mulia kami yang tertinggi. Itu yang kemudian dikobarkan oleh kaum muslim ya, laskar-laskar perjuangan rakyat yang kemudian terdiri dari Laskar Hizbullah, Laskar Sabilillah yang itu merupakan para santri dari berbagai organisasi massa Islam yang kemudian bergerak untuk mempertahankan kota Surabaya dari pengepungan ya pasukan BIA, British Indian Army pada waktu itu dalam perang revolusi kemerdekaan, hidup mulia atau mati syahid, merdeka atau mati. Dan kita bisa melihat ya berkenaan dengan latar belakang kecamuk perang ini erat kaitannya dengan pesan kilat dari Panglima Besar Sudirman kepada Presiden Insinyur ya Soekarno pada waktu itu. Karena apa? Karena pada waktu itu kalau kita perhatikan lebih lanjut, latar belakang yang melatar belakangi peristiwa ya Palagan Surabaya 10 November tahun 1945 pada waktu itu ya, semenjak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 dengan permintaan dari Laksamana Laut Tadasi Maeda kepada Bung Karno, Bung Hatta dan juga Bung Ahmad Subarjo bahwa proklamasi kemerdekaan yang dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur tadi ya itu juga tidak lantas kemudian menentang berkenaan dengan pendudukan ya bala tentara Nippon Daenyihong ataupun ada ya bentuk rencana dari ya pasukan sekutu ya untuk tiba di wilayah ya yang kemudian diduduki oleh tentara pendudukan bala tentara Nippon. Artinya apa? Pemerintahan yang ada di Tokyo yang sudah menyatakan tunduk pada ya kemenangan pasukan sekutu Amerika dan Inggris ya, bahwasanya pemerintahan bala tentara Nippon di wilayah-wilayah pendudukan termasuk juga yang ada di Indonesia, termasuk juga khususnya yang ada di Jakarta pada waktu itu, bahwa pemerintahan bala tentara Nippon itu harus tetap mempertahankan status quo, yang mananya apa? Pemerintahan yang ada itu adalah pemerintahan di bawah kuasa bala tentara Nippon, dan kekuasaan pendudukan bala tentara Nippon itu akan menyerahkan ya kedudukan ya status quo tadi itu kepada pihak pemenang perang. Makanya dalam konteks ini kemudian
ya naskah proklamasi kemerdekaan yang ada tidak ada bentuk ya berkenaan dengan penentangan secara langsung terhadap kuasa kedudukan bala tentara Nippon ataupun pihak pemenang perang pasukan sekutu pada waktu itu yang direncanakan akan segera tiba di persada Nusantara pada waktu itu. Dan kita akan mengetahui bahwasanya ya pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 salah satu di antara lobi Muhammad Hatta kepada ya sosok pemuda ya dari Muhammadiyah yang kita kenal sebagai Kasman Singo Dimejo yang juga merupakan salah seorang di antara komandan pasukan peta yang bertanggung jawab di wilayah Jayakarta dan sekelilingnya, kota Jakarta dan sekelilingnya Jabodetabek begitulah. Jadi pada waktu itu Kasman Singo Dimejo yang merupakan komandan batalion ya atau Sudanjo dari pasukan peta itu dilobi oleh Bung Hatta agar tidak kekeh petekeh untuk tetap mempertahankan isi piagam Jakarta berkenaan dengan ya dasar ya syariat Islam yang kemudian akan diberlakukan bagi para pemeluknya begitu. Karena apa? Kondisi negara dalam keadaan genting, kondisi negara dalam keadaan ya mendesak begitu untuk segera memiliki perundang-undangan dan dasar negara karena sudah tersiar kabar bahwa pasukan sekutu yang dipimpin oleh Inggris dan Amerika dari wilayah Pasifik akan segera tiba di perairan Nusantara Indonesia. Maka jika seandainya mereka tiba ya bangsa Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaan dan bangsa Indonesia sudah memiliki dasar negara beserta perundang-undangannya, maka perselisihan berkenaan dengan isi piagam Jakarta itu kemudian ya dibutuhkan ada penyesuaian untuk apa? Untuk segera memberlakukan perundang-undangan. Maka perundang-undangan yang ada sekaligus juga dasar negara itu merupakan dasar negara yang darurat ya ataupun ya perundang-undangan darurat. Itu yang dinyatakan oleh Hatta demi untuk melobi sosok komandan pasukan peta Sudanco ya Kasman Singo Dimejo untuk ya meluluhkan kekukuhan sikap dari ya Ki Bagus Hadi Kusumo, Ketua Umum ya Persyarikatan Muhammadiyah pada waktu itu yang kekeh untuk mempertahankan isi dari Piagam Jakarta. Jadi semenjak tanggal 17 Agustus pun, semenjak tanggal 18 Agustus di besok harinya pun itu ya semua anggota PPKI ya Panitia Persiapan Kemerdekaan atau Dokuritsu Zunbi Inkai telah memahami bahwa pasukan Inggris, pasukan pemenang Perang Dunia kedua ya termasuk juga Amerika itu akan segera tiba di perairan Nusantara untuk ya mengambil alih status quo ya dari tentara pendudukan bala tentara Nippon. Maka dari situ kemudian ya para petinggi dari Republik ini sudah memaklumi bahwa akan segera tiba pasukan Inggris, akan segera tiba pasukan Amerika, akan segera tiba pasukan sekutu untuk datang ke perairan Nusantara. Maka perundang-undangan dan dasar negara itu harus segera diputuskan begitu. Nah, artinya kemudian kalau kita perhatikan lebih lanjut ya begitu tersiar kabar ternyata betul pasukan Inggris yang kemudian dikenal sebagai BIA British Indian Army yang di situ juga ternyata ada ya pasukan sekutu dari ya Belanda yang sebelumnya mengungsi ke wilayah negeri kanguru Aussie Australia itu pun kemudian ikut membonceng ya pasukan sekutu untuk memasuki perairan Nusantara. Maka saat itu kemudian para pimpinan Republik yang ada di Jakarta itu gelisah, gamang, galau begitu ya. Apa yang harus dilakukan? Apakah kemudian menyambut ataukah menentang ataukah kemudian bersiaga untuk berperang begitu. Maka dari situ kemudian ya ketika kebingungan yang ada maka sosok panglima besar ya Tentara Keamanan Rakyat yang sudah dibentuk semenjak tanggal 5 Oktober tahun 1945 itu kemudian ya meneruskan ya ini pesan kilatnya kepada Soekarno pada waktu itu. Jadi Panglima Besar Sudirman itu kemudian mengirimkan telegram kilat ya ke Jakarta untuk ditujukan kepada ya Soekarno pada waktu itu. Dan pesannya itu adalah jika memang Republik membutuhkan ya peran serta
ya dari rakyat pejuang, dari kaum muslim untuk mempertahankan kota, untuk mempertahankan Jawa, untuk mempertahankan negara proklamasi Indonesia, maka hendaknya ya pimpinan tertinggi dari bangsa ini ya Presiden Soekarno itu kemudian ya meminta masukan, meminta nasihat untuk juga ya berharap ya kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, sosok pimpinan pengurus besar Nahdlatul Ulama yang ada di kota Surabaya. Itu yang kemudian disampaikan melalui telegram kilat dari Panglima Besar Sudirman kepada Bung Karno pada waktu itu ketika ya awal-awal bulan September, kurang lebih hanya sekira 2 pekan setelah proklamasi itu dinyatakan, itu tersiar kabar bahwasanya pasukan sekutu sudah siap bersiaga ya mendarat di perairan di seluruh Jawa Dwipa pada waktu itu. Nah, makanya kemudian kita akan melihat ya dari situ kemudian muncul apa yang dikenal sebagai resolusi jihad ya yang kemudian disampaikan oleh Kiai Haji ya Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari begitu. Ya, yang pertama kita lihat ya bahwa pada tanggal 29 September tahun 1945 ya kurang lebih ya 5 pekan setelah proklamasi kemerdekaan, ternyata pasukan sekutu benar-benar telah mendarat di beberapa tempat yang ada di Pulau Jawa pada waktu itu. Berikutnya kemudian ya setelah ya Hadratus Syekh ya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mendapatkan ya pesan dari Bung Karno melalui utusannya ke Pondok Pesantren Tebu Ireng ya yang ada di wilayah Jombang pada waktu itu, maka kemudian kita akan mengetahui bahwa para kiai sepuh ya, bahwa para kiai yang kemudian tergabung dalam pengurus besar Nahdlatul Ulama pada waktu itu kemudian mengadakan rembukan bagaimana penyikapan terkait dengan ya fenomena mutakhir tentang pendaratan pasukan penjajah, tentang pendaratan pasukan sekutu baik itu Inggris, Amerika ataupun Belanda. Maka kemudian ya pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 ketika ya pihak Republik yang ada di Jakarta ya kepada pihak para pimpinan ya bangsa ini yang ada di wilayah Jakarta, Presiden, Wakil Presiden dan juga Perdana Menteri masih tetap galau gamang untuk menentukan sikap, maka kemudian kita akan mengetahui bahwasanya pengurus besar Nahdlatul Ulama sudah menyatakan sikap untuk menentang setiap pendudukan ataupun setiap pendaratan yang dilakukan oleh kaum kafir penjajah. Maka semenjak tanggal 22 Oktober tahun 1945, Hadratus Syekh ya Kiai Haji Hasyim Asy'ari menandatangani ya satu amaran yang kemudian kita kenal sebagai resolusi jihad pengurus besar Nahdlatul Ulama yang ditandatangani oleh Kiai Haji ya Hasyim Asy'ari sebagai ya ini ketua umum ya dari pengurus besar Nahdlatul Ulama pada waktu itu, sekaligus juga isi dari resolusi jihad yang dimaksud bahwa radius 94 km dari pusat kota Surabaya ya setiap kaum muslim laki-laki yang mampu untuk ya berperang, mampu untuk berjihad, mampu untuk meninggikan kalimah Allah dalam perjuangan membela agama Allah ini, membela negeri yang diberkahi ini, negeri yang kemudian sudah dinyatakan kemerdekaannya, maka hukumnya dalam resolusi jihad yang tadi disebutkan itu hukumnya adalah fardu ain. Ya kita tahu bahwa kota Surabaya itu ya luas wilayahnya itu sekira 350-an kilometer persegi gitu. Jadi kalau dikalkulasikan dari pusat kota radius ya 94 kilometer ya dari pusat kota, maka kalau kemudian memerhatikan ya luas wilayah yang sekira 350-an kilometer persegi tadi, maka seluruh wilayah kota
Surabaya pada waktu itu telah diamanahkan untuk dijaga, untuk dilindungi, untuk dibela oleh kaum muslim. Karena apa? Kaum muslim telah kemudian dia difatwakan wajib ain, fardu ain, wajib yang kemudian harus diselesaikan oleh individu per individu, tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa fardu ain itu kemudian melingkupi kepada warga kota Surabaya yang siap berperang, warga kota Surabaya yang mampu untuk berjihad. Itu yang kemudian difatwakan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam resolusi jihad pengurus besar Nahdlatul Ulama tertanggal 22 Oktober tahun 1945, bahwa radius 94 km dari pusat kota Surabaya fardu ain hukumnya kaum muslim itu untuk berjihad mempertahankan kota, berjihad bagi siapapun yang mampu untuk berperang, mampu untuk menjaga, melindungi dan mempertahankan kota dari orang-orang kafir, pasukan kaum penjajah. Itu yang kemudian kalau kita perhatikan lebih lanjut, fatwa dari PBNU 22 Oktober yang kemudian dikenal sebagai resolusi jihad, dan hari ini diperingati oleh bangsa ini sebagai hari santri. Harusnya kemudian bukan hari santri tapi hari jihad fi sabilillah, atau hari resolusi jihad, bukan hari santri begitu. Jadi dalam konteks ini kalau kita perhatikan lebih lanjut bahwa resolusi jihad 22 Oktober tahun 1945 yang ditantangkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari itu adalah dinyatakan fardu ain hukumnya kaum muslim dalam radius 94 km dari pusat kota Surabaya mempertahankan kota. Kalau memerhatikan luas wilayah kota Surabaya yang sekira 350 km persegi tadi, maka dari radius 94 km tadi begitu dari ke arah barat ke arah utara, ke arah timur dan ke arah selatan, maka seluruh kota Surabaya yang luasnya sekira 350 km persegi tadi wajib dipertahankan. Hukumnya adalah wajib ain, fardu bagi setiap kaum muslim yang mampu untuk menjaga, mempertahankan dan juga melindungi kota. Dengan apa? Dengan mengangkat senjata begitu. Nah, kemudian kita akan mengetahui juga bahwa ternyata 3 hari berikutnya pada tanggal 25 Oktober tahun 1945 pasukan sekutu dari BIA, British Indian Army, itu telah mendarat di Surabaya. Disebut sebagai British Indian Army karena apa? Karena memang yang dikerahkan oleh pasukan sekutu Inggris, yang dikerahkannya itu adalah pasukan dari Hindia begitu karena apa? Kita tahu bahwa wilayah Hindustan itu kemudian menjadi negara yang dijajah oleh Inggris sejak abad pertengahan begitu. Maka kalau kita perhatikan lebih lanjut, BIA atau British Indian Army itulah pasukan Hindia yang kemudian dipimpin, dikomando oleh Inggris. Nah, jadi para pimpinannya, para perwira militernya itu adalah dari Inggris, namun kemudian sebagian besar di antara pasukannya itu dari Hindian begitu, ataupun dari Hindustan, baik itu adalah orang-orang Hindu India, kemudian juga orang-orang Sikh dari Punjab, ataupun kemudian orang-orang Buddha dari Nepal, ataupun bahkan kaum muslim dari wilayah Pakistan ataupun dari Kashmir. Maka dari situ kemudian kita akan mengetahui dalam perang berikutnya justru di antara kaum muslim yang berasal dari Pashtun dari Pakistan begitu dari wilayah Kashmir, mereka kemudian disersi dan bergabung dengan laskar perjuangan rakyat yang ada di kota Surabaya, karena mereka jeri dengan pekik takbir Allahu Akbar yang dikumandangkan oleh para laskar perjuangan yang ada di kota Surabaya pada waktu itu. Kemudian kita akan mengetahui 2 hari setelah mendaratnya pasukan sekutu di Surabaya, maka pada tanggal 27 Oktober tahun 1945 pasukan sekutu ternyata justru menyerbu penjara-penjara yang dijaga oleh pihak Republik. Dan pihak Republik yang saat itu bersiaga berjaga di penjara itu kemudian tidak mampu untuk melawan ataupun tidak mampu mengusir pasukan sekutu yang menyerbu penjara-penjara Republik. Jadi pada waktu itu pasukan TKR yang kemudian menjaga penjara-penjara Republik tadi, di penjara-penjara Republik itu adalah tahanan bala tentara Nippon, di antaranya adalah orang-orang asing Eropa
Eropa dan terutama adalah orang-orang Belanda. Maka saat itu kemudian ketika pasukan sekutu mengetahui bahwa orang-orang Eropa dan juga orang-orang Belanda itu kemudian dimasukkan ke dalam penjara semasa pendudukan bala tentara Nippon, dan ketika bala tentara Nippon menyatakan menyerah, maka penjara-penjara yang sebelumnya dijaga oleh pasukan Nippon itu dijaga oleh pasukan BKR. Dan ketika itu kemudian pasukan sekutu ya menyerbu penjara-penjara yang dijaga oleh PKR. Ya, penjara-penjara Republik pada waktu itu ya dijaga seadanya. Maka ketika pasukan sekutu menyerbu, maka kemudian pasukan TKR itu cenderung itu mempersilahkan ya pasukan sekutu itu untuk ya membebaskan tawanannya yang kita kenal sebagai orang-orang Eropa ataupun orang-orang Belanda, termasuk juga orang Inggris dan Amerika ya selama Perang Dunia Kedua berlangsung yang ada di negeri ini begitu. Maka itu yang kemudian ya melatar belakangi konflik berikutnya dengan Laskar ya Bumiputra, Laskar Rakyat ya. Dan kita akan mengetahui bahwa sehari setelah penyerangan pasukan sekutu ke penjara Republik, maka pada tanggal 28 Oktober tahun 1945, pos-pos pertahanan sekutu yang ada di ya kota pelabuhan Ampel Denta Surabaya itu kemudian diserang balik oleh Laskar Perjuangan Rakyat. Ya, diserang balik oleh pasukan yang kemudian terdiri dari pasukan Hizbullah dan juga pasukan Sabilillah, ataupun yang kemudian kita ketahui juga ya laskar-laskar perjuangan ya yang dulu dibentuk oleh Nippon yang kita kenal sebagai PETA atau pasukan pembela tanah air. Jadi sehari berikutnya ya pos pertahanan sekutu itu kemudian diserang balik oleh Laskar Rakyat begitu. Karena apa? Rakyat tidak suka ya bahwasanya ya pasukan pendatang ataupun pasukan asing tadi sudah kemudian merecoki ya urusan berkenaan dengan penjara yang dikuasai ataupun dijaga oleh pasukan TKR pada waktu itu. Apalagi kemudian kita mengetahui bahwa kurang dari sepekan sebelumnya sudah ada resolusi untuk mempertahankan kota dari pengurus besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 22 Oktober tadi. Maka laskar-laskar perjuangan rakyat baik itu Hizbullah dan kemudian juga PETA itu kemudian menjaga ya berkenaan dengan kehormatan, kewibawaan kota ya yang merupakan negeri muslim yang ada di Surabaya ya saat itu. Berikutnya kemudian kita akan mengetahui bahwa setelah adanya konflik yang ada ya terkait dengan konstelasi yang ada di kota Surabaya, maka kita juga mengetahui bahwa ya pada tanggal 7 dan juga 8 November tahun 1945 ya pengurus besar Masyumi itu pun mengadakan muktamar umat Islam Indonesia yang ada di Surabaya pada waktu itu. Di situ ada kalau kita lihat gambarnya di situ ada sosok yang kemudian dikenal sebagai ya Kasman Singo Dimejo ya salah seorang di antara ya ini komandan pasukan PETA ya Jayakarta atau Jakarta begitu ya. Kemudian juga ikut hadir dalam muktamar umat Islam yang ada di Surabaya pada waktu itu. Kemudian juga ada Kiai Haji Mas Mansur yang juga kita ketahui itu adalah sosok yang kemudian dikenal sebagai petinggi ya Persyarikatan Muhammadiyah ya sebagai ketua begitu. Kemudian juga ada Kiai Haji Wondo Amiseno ya. Kiai Haji Wondo Amiseno itu adalah dari Syarikat Islam. Kemudian juga ada Haji Junaidi begitu ya dari Nahdlatul Ulama. Kemudian juga ada sosok yang kemudian dikenal sebagai Haji Harsono Cokro Aminoto ya yang merupakan keluarga dari Haji Omar Said Cokro Aminoto juga. Dari mana? Dari Syarikat Islam. Maka kalau kita perhatikan lebih lanjut, tokoh-tokoh NU, kemudian juga tokoh-tokoh dari Syarikat Islam, sekaligus juga tokoh-tokoh dari Muhammadiyah yang bergabung dalam pengurus besar Masyumi itu mengadakan muktamar umat Islam yang ada di Surabaya pada waktu itu. Dan pada tanggal 7 dan 8 November tahun 1945 tadi dinyatakan bahwa pengurus besar Masyumi yang sebelumnya merupakan
organisasi massa Islam yang kemudian dibentuk oleh Nippon untuk menggantikan MIAI, Majelis Islam Ala Indonesia, telah berubah namanya dan juga telah berubah fungsinya, bukan lagi menjadi organisasi massa tapi merupakan ya partai politik Islam yang menyangkup ya berbagai ormas-ormas Islam yang ada, baik itu NU ya, Muhammadiyah, Syarikat Islam, ataupun organisasi-organisasi massa Islam lainnya. Maka dalam Muktamar Umat Islam Indonesia tadi ya, pengurus besar Masyumi menyatakan menjadi partai politik Islam, sekaligus juga ya memperbaharui dan juga menegaskan kembali ya resolusi jihad pengurus besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 22 Oktober tahun 1945. Maka pada tanggal 7 dan 8 November 1945 pengurus besar Masyumi pun yang sudah berubah wujud menjadi partai politik telah mengeluarkan resolusi jihad kembali, menegaskan wajibnya kaum muslim Nusantara Indonesia mempertahankan kota-kota yang hendak diduduki oleh pasukan kaum kafir penjajah, baik Inggris, Amerika ataupun Belanda yang diposisikan sebagai para pemenang perang dunia ya kedua begitu. Nah, ini yang kemudian ditegaskan oleh pengurus besar Masyumi pada waktu itu. Bahkan kalau kita perhatikan lebih lanjut, pada tanggal 8 November tahun 1945 ya, dalam upaya untuk menegaskan resolusi jihad pengurus besar Masyumi tadi sebagaimana usulan dari ketua muda ya Masyumi pada waktu itu yang kita kenal sebagai Kiai Haji Abdul Wahid Hashim bin Kiai Haji Hashim Asy'ari, dibutuhkan adanya pembentukan laskar untuk membela kota Surabaya. Maka saat itu kemudian ditegaskan pula untuk membentuk Laskar Sabilillah yang kemudian ya dipimpin oleh Kiai Haji Masyhur. Kiai Haji Masyhur itu adalah dari Nahdlatul Ulama juga. Maka kalau kita perhatikan lebih lanjut, kesiapsiagaan kaum muslim untuk mempertahankan kota Surabaya itu sudah kemudian mengemuka. Dan kemudian pada tanggal 8 November 1945 semenjak dibentuknya Laskar Sabilillah sekalipun, itu kemudian sudah ada kontak senjata dengan pasukan BIA ya, British Indian Army. Dalam kontak-kontak senjata yang ada di Surabaya pada waktu itu ya, salah satu brigade ya pasukan sekutu, pasukan BIA British Indian Army yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi itu kemudian dibinasakan oleh Laskar Perjuangan Rakyat, baik itu dari Sabilillah yang kemudian baru dibentuk ataupun oleh Laskar Hizbullah yang kemudian mereka sudah menempa diri terlebih dahulu ya di pondok-pondok pesantren, sekaligus juga ketika mereka menempa diri untuk ya berlatih kemiliteran di wilayah Cibarusa yang ada di wilayah Bekasi ya, berbatasan dengan wilayah Bogor yang pada waktu itu dipimpin oleh Mama Cibogo yang lebih lazim kita kenal sebagai Kiai Haji Raden ya Ma'mun Nawawi ya, Mama Cibogo, murid dari ya Tubagus Ahmad Bakri Asampuri ya, yang kemudian juga beliau itu cukup familiar ya, dikenal sebagai sosok yang teguh memperjuangkan syariah, bahkan kemudian senantiasa memuliakan ya khalifah ya, yaitu sosok yang kemudian dikenal sebagai Sultan Abdul Hamid II di era sebelumnya begitu. Nah, ini kalau kita berbicara berkenaan dengan fakta bahwa para alim ulama, tokoh-tokoh umat Islam, bahkan kemudian para santrinya telah bersiaga untuk mempertahankan kota dari serangan pasukan sekutu, dari upaya pengambil alihan ataupun pendudukan orang-orang kaum kafir penjajah tadi. Itu yang kemudian ditegaskan dalam resolusi jihad ya pengurus besar Masyumi pada waktu itu. Dan kita akan mengetahui begitu brigade yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Bintang 1 perwira tinggi dari British Indian Army, Brigjen Malabi itu kemudian dibinasakan, bahkan kemudian Brigjen Malabi juga kemudian ditembak mati oleh Laskar Pejuang pada waktu itu. Maka pada tanggal 9 November tahun 1945 ya pasukan sekutu ya melalui
melalui ya Letnan Jenderal Christensen pada waktu itu kemudian mengeluarkan ultimatum ya Allied Force ya bagi masyarakat kota Surabaya. Ultimatumnya itu adalah jika sampai besok pagi tanggal 10 November 1945 laskar-laskar rakyat atau yang kemudian disebutkan oleh pemimpin tertinggi komandemen ya pasukan sekutu yang ada di Jawa Timur, sosok yang dikenal sebagai Letnan Jenderal Christensen tadi menyatakan bahwa jika seandainya ya pasukan liar, yang dimaksud pasukan liar itu adalah Laskar Perjuangan Rakyat, baik itu adalah Laskar Hizbullah ataupun Laskar Sabilillah, jika seandainya pasukan-pasukan liar tadi tidak menyerahkan ya senjatanya dengan tangan terangkat ke atas, artinya apa? Menyerah gitu ya. Jadi ultimatum pasukan sekutu pada waktu itu adalah memerintahkan kepada Laskar Hizbullah, Laskar Sabilillah ya, laskar-laskar perjuangan rakyat di kota Surabaya untuk menyerahkan diri dengan tangan terangkat sambil menyerahkan ya senjata-senjata mereka untuk dikumpulkan di kota Surabaya kepada pihak pasukan resmi. Yang pasukan resmi yang dimaksud yang menurut pernyataan dari pasukan sekutu itu adalah komandemen atau komandan tertinggi pasukan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, yang kemudian sedari awal sudah diposisikan untuk tetap mempertahankan status quo, untuk tidak melawan secara frontal kepada pasukan pendatang. Itu yang terjadi begitu. Maka kalau kita perhatikan lebih lanjut, ultimatum dari pasukan sekutu tadi yang sangat ya mendesak ya kepada Laskar Perjuangan Rakyat, baik itu Laskar Sabilillah, Laskar Hizbullah, untuk menyerahkan senjata mereka kepada pihak TKR, dan TKR itu kemudian ya menyerahkan itu persenjataan itu kepada pihak sekutu. Itu kemudian tidak diindahkan oleh para pimpinan tertinggi dari Laskar Perjuangan Rakyat, baik itu Laskar Hizbullah ataupun Laskar Sabilillah. Yang kemudian kita tahu ya sosok-sosok yang kemudian dikenal sebagai Kiai Haji ya Ahyad Halimi ya, Kiai Haji Hashim, dan juga Kiai Haji Mashkur ya, pimpinan tertinggi dari Laskar Hizbullah dan Sabilillah pada waktu itu tetap berkeinginan untuk mempertahankan kota sebagaimana fatwa dari Hadratus Syekh ya Kiai Haji Hashim Asy'ari tertanggal 22 Oktober tahun 1945, sekaligus juga peneguhan fatwa dalam ya Muktamar Umat Islam Indonesia di Surabaya dengan keluarnya resolusi jihad pengurus besar Masyumi tertanggal 7-8 November tahun 1945. Maka kemudian ya ultimatum itu tidak digubris sama sekali hingga akhirnya pada tanggal 10 November tahun 1945 ketika jam malam kota Surabaya itu berakhir, pada jam 6 pagi ketika sirine itu kemudian ya berbunyi di seluruh penjuru kota, maka saat itu kemudian tidak ada seorang pun Laskar Perjuangan Rakyat, baik itu Laskar Hizbullah ataupun Sabilillah, datang ke tengah kota dengan mengangkat tangan sekaligus menyerahkan bedil-bedil yang mereka miliki. Maka sejak itu pula ya pada tanggal 10 November 1945 ya jam 6 pagi ketika tidak ada seorang pun Laskar Perjuangan Rakyat yang menyerah, maka saat itu pula ya kota Surabaya dibombardir oleh pasukan sekutu, baik itu dari arah udara, baik itu kemudian dari arah laut, termasuk juga dari arah darat. Dari kota Pelabuhan Ampel Denta Surabaya, meriam-meriam tempur, bedil-bedil pasukan sekutu itu mengarah ke arah kota Surabaya. Maka saat itu kemudian Laskar Perjuangan Rakyat, baik itu Hizbullah ataupun Sabilillah, bersegera menyambut seruan jihad fi sabilillah dengan komando teriakan pekik takbir Allahu Akbar. Bahkan sebelum-sebelumnya kita juga mengetahui bahwa tokoh perjuangan kota Surabaya pun, sosok yang dikenal sebagai Sutomo atau Bung Tomo, itu kemudian menyuarakan ya perjuangan untuk memenuhi seruan jihad dari para alim ulama dengan pekik Allahu Akbar. Itu yang kemudian terjadi, bahwa sekitar ya jam 6 pagi 10 November 1945 mulailah terjadi pemboman atas wilayah kota Surabaya. Maka saat itu pula terjadi Perang Surabaya.
Dan kita akan mengetahui bagaimana statistika perang yang terjadi. Yang pertama, kita akan menyaksikan bahwa ribuan jiwa itu terluka. Ribuan jiwa dinyatakan hilang atau musnah. Dan puluhan ribu jiwa meregang nyawa. Itu yang kemudian terjadi dalam perang Surabaya yang dimulai semenjak tanggal 10 November tahun 1945. Dan itu berlangsung bukan hanya sehari itu saja, tapi berlangsung perang berkecamuk itu lebih dari 1 bulan lamanya. Itu setiap hari kota Surabaya itu dibombardir oleh bom-bom siu, baik dari arah udara, darat, ataupun dari arah laut. Itu selama lebih dari 1 bulan lamanya. Bahkan perang itu sendiri antara Laskar Perjuangan Rakyat baik itu Hizbullah ataupun Sabilillah itu berlangsung hingga bulan September tahun 1946. Artinya apa? Hampir 11 bulan perang terjadi antara Laskar Perjuangan Rakyat itu dengan pasukan sekutu. Maka pada bulan September tahun 1946 pasukan sekutu yang mengepung kota Surabaya itu kemudian dipanggil pulang, tidak lagi berupaya untuk menyerang apalagi memasuki kota. Mereka pulang dalam keadaan tertunduk malu. Karena apa? Karena mereka sebagai pasukan pemenang Perang Dunia Kedua itu kemudian dikalahkan oleh Laskar Perjuangan Rakyat, bukan oleh tentara profesional. Sungguh sangat memalukan ketika pasukan pemenang Perang Dunia Kedua mampu mengalahkan Adolf Hitler dengan Nazinya yang ada di wilayah Eropa, dan juga mampu untuk menaklukkan pasukan bala tentara Nippon Dainihoun dengan komandemen tertingginya yang ada di wilayah Tokyo, Kaisar Hirohito itu, namun kemudian mereka bisa dikalahkan oleh Laskar Rakyat Perjuangan, laskar-laskar yang dibentuk oleh kaum muslim yang ada di kota Surabaya. Jadi laskar-laskar perjuangan rakyat Hizbullah ataupun Sabilillah berhasil mengusir kaum penjajah sekaligus juga mempertahankan kota Surabaya dari ancaman ataupun dari upaya untuk dikuasai oleh pasukan kafir penjajah. Sekalipun ribuan jiwa terluka, ribuan jiwa itu musnah dinyatakan hilang, dan puluhan ribu jiwa itu kemudian syahid di jalan Allah, apa yang kita buktikan bahwasanya semangat yang kemudian digaungkan oleh rakyat Surabaya pada waktu itu didasari oleh keimanan keislaman mereka. Karena mereka mematuhi seruan yang kemudian telah dinyatakan oleh para alim ulama, baik itu dari pengurus besar Nahdlatul Ulama ataupun dari pengurus besar Masyumi yang menyatakan radius 94 km dari pusat kota Surabaya, kaum muslim wajib fardu ain mengangkat senjata untuk mempertahankan kota, menjaga kota, melindungi kota dari jamahan orang-orang kaum kafir penjajah. Dan ini juga memenuhi apa yang kemudian diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-39 yang di sana disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim uzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulim. Bahwasanya telah diizinkan untuk berperang kepada orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dizalimi, wa innallaha ala nasrihim la qadir, bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha menguasai, maha berkuasa untuk menolong mereka, yaitu mereka yang kemudian meninggikan kalimat Allah di jalan jihad fi sabilillah, karena mereka telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk berperang karena mereka dizalimi. Itu yang kemudian diserukan oleh para alim ulama pada waktu terjadinya Palagan Surabaya 10 November tahun 1945, dan perjuangan mereka itu berlangsung lebih dari 1 bulan lamanya mereka berperang untuk mempertahankan kota. Bahkan kemudian akhirnya pasukan sekutu terusir dengan tertunduk malu pada bulan September tahun 1946. Mereka meninggalkan kota Surabaya karena apa? Karena mereka sudah tidak lagi mampu untuk menembus barikade pasukan laskar-laskar perjuangan rakyat untuk memasuki kota.
Bahkan kemudian kalau kita perhatikan lebih lanjut, selama lebih dari 1 bulan peperangan berkecamuk yang ada di kota Surabaya pada waktu itu, sampai kemudian pasukan sekutu pun kehabisan amunisi, sampai mereka mengerahkan ya pasukan BIA, British Indian Army dari kesatuan pasukan Gurkha dari Nepal untuk berduel mati-matian 1 lawan 1 melawan laskar-laskar perjuangan rakyat. Maka kita akan menyaksikan, kalau kita mengetahui bahwa perjuang ya laskar dari rakyat itu bersenjatakan bambu runcing, maka saat itulah kemudian duel seru antara pasukan Gurkha dari Nepal menghadapi kekuatan laskar perjuangan rakyat yang hanya bersenjatakan bambu runcing dalam duel seru tadi. Satu membawa bayonet, satu membawa bambu runcing, satu membawa kurki, satu membawa parang atau golok begitu. Itu yang kemudian terjadi dalam duel seru antara Laskar Perjuangan Rakyat Surabaya menghadapi pasukan Gurkha dari Nepal yang terjadi. Itu kalau kita perhatikan berkenaan dengan statistika perang peristiwa 10 November yang dimaksud. Maka kita akan mengetahui bahwa tidaklah salah kalau kemudian Bung Karno itu ketika mendengar kabar bagaimana kecamuk perang yang terjadi di Surabaya pada waktu itu menetapkan dan juga menyetujui usulan bahwa 10 November itu kemudian dinyatakan sebagai Hari Pahlawan. Maka dari sini kemudian kita perlu juga untuk menalar bagaimana kemudian memahami makna pahlawan yang dimaksud. Kalau mengacu kepada istilah kamus, istilah bahasa, bahwasanya yang namanya pahlawan itu berdasarkan 2 bentukan kata yaitu pahala dan wan, yaitu manusia yang memiliki banyak amal kebaikan. Pahlawan pahlawan itu adalah orang yang berpahala, orang yang memiliki banyak amal kebaikan kalau mengacu kepada istilah bahasa yang didasarkan kepada kamus. Jadi yang namanya pahlawan itu adalah orang yang memiliki banyak amal kebaikan. Nah, ternyata kemudian kalau menalar makna pahlawan juga ternyata ada istilah yang kemudian mengacu kepada individu kepada sosok manusia. Ada sosok pahlawan dari Persia namanya itu juga adalah pahlawan begitu. Jadi kita bisa melacak kepada sumber-sumber kesejarahan yang ada di era kepemimpinan Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq bahwa Islam itu telah masuk ke wilayah Persia itu semenjak Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada periode berikutnya kita akan mengetahui bahwa Islam pun telah masuk ke wilayah Kifah. Ternyata di wilayah Kifah itu ada sosok yang kemudian dikenal sebagai pahlawan. Orang-orang orang-orang Persia menyebutnya sebagai Fahlevan. Orang-orang Arab menyebutnya sebagai Bahalawan. Orang-orang kita, orang Nusantara, orang-orang Hindi menyebutnya juga sebagai orang-orang yang kemudian disebut sebagai pahlawan. Jadi sosok yang kemudian dikenal sebagai pahlawan itu ada yang namanya orang yang berasal dari Kifah dan dia itu beretnik Persia begitu pada abad di mana kekuasaan Islam telah memasuki wilayah Persia pada waktu itu ada satu kota yang kemudian dikenal sebagai kota Kifah. Kota Kifah itu yang sekarang meliputi wilayah Khorasan atau wilayah yang kemudian dikenal sebagai wilayah utara Persia yang kemudian berbatasan dengan wilayah Samarkand. Nah, itu di wilayah Kifah atau sekarang sudah masuk ke wilayah Uzbekistan. Di wilayah Kifah itu ada sosok yang kemudian dikenal sebagai Pahlevan atau Bahalawan atau pahlawan, dan beliau ini dikenal sebagai pegulat istana yang kemudian ada di wilayah Kifah, dan dia itu juga seorang muslim yang taat. Dan sosok pahlawan pada waktu itu adalah merupakan pegulat istana yang kemudian dimiliki oleh penguasa Kifah yang masih beragama Zoroaster atau menghambakan diri kepada api begitu. Karena api dianggap sebagai sembahan, api dianggap sebagai Tuhan begitu. Maka sosok penguasa Kifah tadi adalah seorang penganut Majusi. Sedangkan orang kepercayaannya, pegulat istananya atau juga kemudian juga merupakan
satu di antara prajurit tempur terbaiknya, Bahlalawan atau Pahlevan atau pahlawan tadi adalah sosok yang kemudian diandalkan sebagai pegulat istana. Dan satu di antara kegemaran orang-orang Kifa pada waktu itu adalah menyaksikan pergulatan yang ada di antara para anggota pasukan, di antara anggota para prajuritnya. Dan di antara semua anggota prajurit ya pasukan yang ada di Kifa tadi, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menandingi apalagi mengalahkan sosok pahlawan. Tidak ada seorang pun pegulat istana Kifa ataupun di seluruh wilayah Kifa hingga ke wilayah Persia, tidak ada yang sanggup mengalahkan sosok pahlawan pada waktu itu. Maka kemudian ketika tersiar kabar ada sosok pegulat istana yang ada di wilayah Rajasthan, ya, kekuasaan yang dikuasai oleh orang-orang Hindustan yang beragama Hindu pada waktu itu ada sosok yang namanya Govinda atau Govinda, ya, atau Gobinda kata orang-orang Arab begitu ya. Itu sosok Govinda itu juga dikenal sebagai ya sosok pegulat istana yang ada di wilayah Rajasthan yang tidak terkalahkan. Maka begitu mendengar kabar ada pegulat istana di Rajasthan yang tidak terkalahkan, maka penguasa Kifa dan juga penguasa Rajasthan pada waktu itu karena memiliki pegulat istana yang tidak terkalahkan satu sama lain, itu mereka ya berupaya untuk mencari siapa yang terkuat di antara dua pegulat istana tadi. Maka diadulah sosok pahlawan dari Kifa menghadapi sosok Govinda dari Rajasthan. Dan sampai menjelang waktu di mana mereka bergulat di matras ya gulat itu, ternyata ya para raja dari Kifa dan juga dari Rajasthan telah bersepakat untuk ya menentukan siapa yang kemudian menang maka bisa tetap hidup, sedangkan yang kalah itu akan dieksekusi mati. Karena jangan sampai mempermalukan ya kedua belah pihak. Ya, jadi kalau seandainya ada yang kalah maka otomatis harus dieksekusi. Karena apa? Telah mempermalukan ya salah satu istana yang kemudian dikalahkan oleh pegulat istana yang lain. Itu yang terjadi begitu. Maka dari situ ketika pahlawan mendapat kabar bahwa ya jiwanya terancam jika seandainya kalah, demikian pula Govinda ya itu pun merasa terancam kalau kemudian dia kalah, maka mereka itu kemudian saling mengadukan nasibnya kepada orang-orang yang kemudian terkemuka, orang-orang yang kemudian soleh pada masanya. Maka pahlawan itu mengadu ya kepada guru-guru ngajinya, dan guru-guru ngajinya itu kemudian berwasiat, mintalah kepada Allah agar Allah kemudian mengaruniakan kemenangan kepada engkau. Ya, bermunajatlah engkau, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengaruniakan kemenangan besar kepada engkau. Maka setiap malamnya pahlawan itu senantiasa ya menunaikan qiyamul lail sebagaimana hari-hari sebelumnya dengan satu permohonan agar Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kemenangan besar dalam upaya memenangkan hati penguasa Kifa ya, sekaligus juga mengalahkan ya pegulat istana Rajasthan yang tak terkalahkan, sosok pegulat Govinda. Sedangkan Govinda pada waktu itu kemudian mengadu kepada ibunya ya bahwasanya dia itu bisa jadi terancam jika seandainya dia kalah dalam arena gulat menghadapi pahlawan. Maka kemudian ibunya tadi sebagai sosok penganut Hindu yang taat itu senantiasa datang ke kuil-kuil untuk apa? Untuk berdoa kepada Sang Dewata Agung agar putranya Govinda dianugerahi kemenangan. Dan ternyata luar biasanya saat dimana pahlawan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujud-sujudnya, dalam doa-doanya setiap sepertiga malam terakhir sebelum terjadinya ya pertandingan gulat di arena yang telah ditentukan oleh penguasa Kifa dan penguasa Rajasthan pada waktu itu, ternyata kuping dari pahlawan senantiasa mendengar rintihan seorang ibu yang mengadu kepada Sang Dewata Agung agar mengaruniakan kemenangan kepada Govinda. Jadi bahkan 3 hari sebelum pertandingan gulat itu dilangsungkan, sosok pahlawan itu kerap kali mendengar ya rintihan sosok seorang ibu yang merintih kepada Dewata Agung agar Govinda ya itu dikaruniakan kemenangan. Dan sosok pahlawan bingung luar biasa, kenapa kemudian dia mendengar rintihan sosok ibu yang memohon kepada Dewata Agung agar Govinda dianugerahi kemenangan.
Maka ketika berlangsungnya pertandingan tadi, pahlawan itu kemudian luar biasa ya, dengan ketangkasannya, dengan kecerdasannya bergulat begitu ya, mampu membanting berulang kali sosok Gowinda di arena matras gulat tadi. Namun ternyata Gowinda itu dengan kecekatannya pula itu mampu itu kemudian melepaskan diri dari kuncian dari pahlawan. Pahlawan mampu untuk membanting ya, mampu untuk mengguling ya sosok Gowinda. Tapi setiap kali kemudian akan dipiting untuk dikalahkan, Gowinda itu senantiasa licin, sanggup untuk melepaskan diri dari kuncian pahlawan. Maka selama sekian waktu, sekian lama ya, berjam-jam mereka bergulat, itu tidak ada satupun yang kemudian berhasil ya mengalahkan dengan memiting ya lawan gulatnya tadi. Dan ketika suatu waktu ya sosok pahlawan tadi berhasil membanting dan mengguling sosok Gowinda, maka ada kesempatan dia untuk memiting ya leher dari Gowinda, dan ketika memiting berhasil begitu, ternyata kupingnya mendengar kembali ya rintihan seorang ibu yang memohon kepada Dewata Agung ya untuk apa? Untuk kemenangan Gowinda dari Rajasthan tadi. Maka kemudian ketika memiting tadi ya pahlawan ketika mendengar rintihan seorang ibu tadi, maka dia lengah. Kenapa? Dia coba ekor matanya itu mencari adakah di antara para penonton yang ada di arena gulat tadi seorang ibu yang merintih-rintih meminta kepada Dewata Agung. Dan ketika kelengahannya itu tadi, maka dimanfaatkanlah oleh Gowinda untuk memiting balik pahlawan, hingga akhirnya pahlawan lengah tadi itu kemudian akhirnya dinyatakan kalah. Itu yang terjadi. Maka pahlawan itu segera langsung diseret ya oleh para pengawal Raja Khiva untuk segera dieksekusi. Dan luar biasanya saat itu ternyata ya kuda tunggangan Raja Khiva pada waktu itu mengamuk luar biasa ketika menyaksikan pahlawan diseret dari arena gulat, dan tidak ada seorang pengawal istana Khiva sekalipun yang mampu untuk meredakan amukan dari kuda tunggangan dari sosok penguasa Khiva pada waktu itu, yang bahkan hendak menyerang penguasa Khiva. Dan pahlawan pada waktu itu yang sedang diseret menyaksikan kegaduhan yang ada, segera berontak untuk melepaskan diri dari cengkraman para pengawal istana Khiva dan juga menerjang langsung kepada kuda yang sedang mengamuk dan hendak menyerang penguasa Khiva pada waktu itu. Dan kemudian kita akan mengetahui dalam kisah sejarahnya bahwa sosok pahlawan dari Khiva tadi berhasil menerkam kuda yang sedang mengamuk, kemudian juga membantingnya sekaligus juga memiting sampai kelelahan, dan kemudian kuda itu segera diamankan oleh para petugas ya istana Khiva. Dan penguasa Khiva saat itu menyaksikan apa yang telah dilakukan oleh pahlawan pegulat istananya. Sekalipun dalam keadaan dikalahkan oleh Gowinda, dicengkram oleh para pengawal istana untuk dihadapkan, untuk dipenggal lehernya, namun kemudian masih sempat untuk melindungi ya penguasanya, masih sempat untuk melindungi ya rajanya dari amukan kuda rajanya sendiri. Maka ini yang kemudian membuat penguasa Khiva tadi itu kemudian tersentuh hati dan jiwanya, dan dia bertanya kepada pahlawan, wahai pahlawan ya prajuritku, wahai pahlawan pegulat istanaku, wahai pahlawan ya sosok yang hendak aku eksekusi, gerangan apa yang membuat engkau masih sempat untuk melindungi aku, padahal aku berencana untuk membunuhmu setelah aku menyaksikan kamu dikalahkan oleh Gowinda dari Rajasthan. Kenapa engkau masih tetap ya menunjukkan budi pekerti yang sedemikian baiknya, berkenan untuk melindungi dan menolongku, padahal aku hendak untuk membunuhmu. Dan ternyata jawaban pahlawan itu dengan mengutip hadis Rasulullah SAW, khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya, paling banyak ya budi pekertinya, pertolongannya ya kepada manusia yang lain. Aku adalah manusia dan engkau adalah manusia, dan seorang muslim itu punya kewajiban untuk melindungi, menjaga, sekaligus juga memuliakan ya
manusia yang lainnya. Maka dalam hal inilah dengan keimanan, keislaman, kemuslimanku, aku punya kewajiban untuk menolong engkau, Raja kami semuanya. Dan ketika ditanya, ajaran siapakah itu yang memerintahkan engkau seperti itu? Ya, maka kemudian pahlawan menyatakan, inilah ajaran Islam, inilah ajaran yang kami anut sekian lama, ajaran hidup yang dibawa oleh Rasul pemimpin umat manusia, teladan abadi bagi kita semuanya, dialah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari situlah kemudian kita mengetahui dalam kisah sejarahnya, penguasa Kifa saat itu akhirnya tertarik dengan apa yang ditunaikan oleh pahlawan dari Kifa tadi. Maka sejak itu kemudian penguasa Kifa menyatakan diri menjadi seorang mualaf, menjadi sosok pemeluk Islam dan langsung berguru kepada pahlawan. Maka ini yang kemudian telah dinyatakan apa yang diwasiatkan oleh guru-guru dari pahlawan tadi, bahwa mintalah pertolongan kepada Allah, niscaya Allah akan menolongnya, bahkan kemudian menurunkan kemenangan besar. Dan kita tahu melalui jerih payah yang dilakukan dalam perjuangan pahlawan tadi, dia berhasil mengislamkan penguasa Kifa. Dan kita tahu ketika amal soleh yang telah ditunaikan oleh sosok manusia, oleh seorang muslim yang mampu menunjukkan jalan ke jalan Islam, maka seluruh dunia dan beserta isinya itu kemudian akan dianugerahkan sebagai amal kebaikan dari Allah kepada orang yang telah mengajak manusia ke jalan Islam. Itu pula yang kemudian telah diraih oleh sosok pahlawan. Makanya kemudian sosok pahlawan dari Kifa yang telah mengislamkan rajanya yang beragama Majusi itu merupakan kemenangan yang besar. Dan ini adalah suatu legenda yang menyejarah di antara kaum muslim, sampai kemudian istilah pahlawan tadi itu masuk juga ke dalam kosakata ya, bahasa Indonesia. Pahlawan itu adalah sosok yang kemudian memiliki jasa besar, sosok yang banyak beramal baik, sosok yang memiliki amal kebaikan, sosok yang memiliki banyak amal baik. Itulah pahlawan. Legenda tentang pahlawan dari Kifa itu kemudian masuk ke dalam hasanah bahasa kita. Itu luar biasanya sosok pahlawan yang kemudian dikenal sebagai pahlawan dari Kifa. Kalau kemudian kita sempat datang ke wilayah kota Kifa di Uzbekistan, di wilayah yang kemudian dikenal sebagai benteng kota Kifa, ya, satu kota yang kemudian dibentengi oleh benteng-benteng megah begitu. Di dalam benteng-benteng tadi ada yang kemudian dikenal sebagai Madrasah Pahlawan Mahmud. Dan ternyata kalau dilacak lebih lanjut, sosok yang dikenal sebagai pahlawan Mahmud itu yang kemudian dikenal sebagai pahlawan dari Kifa tadi, pegulat istana Kifa tadi, yang kemudian telah berjasa besar melindungi rajanya dari amukan ya kuda yang kemudian hendak membunuh atau hendak menerjang ya sosok penunggangnya sendiri, sosok rajanya sendiri. Maka dilindungi oleh pahlawan yang bahkan pada waktu pahlawan hendak dieksekusi mati oleh rajanya sendiri. Maka namanya yang melegenda, yang menyejarah tadi sampai pula ke negeri kita. Dan kemudian juga disematkan sebagai hari di mana ketika laskar-laskar perjuangan rakyat itu kemudian mempertahankan kota Surabaya dalam Palagan 10 November 1945. Pertanyaan berikutnya bagi kita ya, siapa sesungguhnya pahlawan nasional Indonesia? Dan ternyata ya untuk menentukan pahlawan nasional Indonesia itu sesungguhnya ternyata bergantung sepenuhnya pada kebijakan dan kepentingan politik rezim penguasa yang ada. Artinya apa? Bergantung ideologi yang diusung oleh para penguasa semenjak Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Megawati, Mbak Mega, ataupun SBY, termasuk juga hari ini Jokowi. Maka ini untuk menentukan pahlawan nasional itu bergantung sepenuhnya pada kebijakan dan kepentingan politik rezim, bergantung ideologi yang diusung oleh setiap masing-masing penguasa. Makanya kemudian untuk menentukan ya pahlawan negeri ini pun kerap kali memicu adanya pro dan kontra, ya debatable, adanya kontroversi yang ada. Contoh
contoh misalkan sosok yang kemudian dikenal sebagai tokoh-tokoh komunis, ya tokoh-tokoh PKI, Datu Ibrahim Tan Malaka dan juga Alimin Prowirodirjo. Di era kepemimpinan Bung Karno, mereka kemudian disematkan gelar pahlawan nasional. Dan ketika ya di era Orde Baru, dua tokoh PKI ini tidak pernah disebut-sebut ataupun tidak pernah diberitakan sebagai pahlawan nasional, sekalipun gelar pahlawan nasionalnya itu tidak pernah dicabut oleh ya pemerintah Republik Indonesia. Berikutnya juga ada sosok Soekarno dan Hatta. Sepanjang era kepemimpinan Orde Baru, Soekarno dan Hatta tidak pernah kemudian diposisikan itu sebagai pahlawan nasional. Ya mereka itu hanya ditempatkan sebagai pahlawan proklamator, bukan sebagai pahlawan nasional. Itu dengan kebijakan ya Pak Harto, karena kebijakan Pak Harto satu diantaranya adalah dengan mengupayakan apa yang dikenal sebagai desukarnoisasi untuk kemudian mereduksi ya berkenaan dengan peran perjuangan Bung Karno di Republik ini. Maka Soekarno dan Hatta tidak pernah diposisikan sebagai pahlawan nasional ketika era kepemimpinan Orde Baru dan hanya dilekatkan sebagai pahlawan proklamator. Dan ini ya gelar yang ada di negeri ini saja. Gelar pahlawan proklamator hanya ada di Indonesia. Di Amerika tidak pernah ada, di Eropa tidak pernah ada, di wilayah-wilayah negara-negara lain pun tidak pernah dikenal istilah pahlawan proklamator. Hanya ada di Indonesia dan itu hanya ada pada sosok Bung Karno, Bung Hatta. Berikutnya kemudian juga ada sosok yang kemudian dikenal sebagai Ide Agung Anak Gede Agung. Ketika diusulkan untuk menjadi pahlawan nasional, maka kemudian ya masyarakat Bali pun ramai-ramai menolak ya penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Ide Agung Anak Gede Agung. Karena apa? Karena dalam revolusi kemerdekaan ya sosok yang dikenal sebagai Ide Agung Anak Gede Agung itulah pembela kepentingan kolonial Belanda. Bahkan Ide Agung Anak Gede Agung tadi itu juga merupakan musuh ekstrim, musuh laten bagi kepemimpinan dari sosok yang dikenal sebagai Gusti Ngurah Rai. Dan kita tahu bahwa Gusti Ngurah Rai itu juga merupakan pahlawan nasional. Ya sungguh sangat lucu kalau seandainya pahlawan nasional Gusti Ngurah Rai itu kemudian ya disamakan dengan sosok Ide Agung Anak Gede Agung sebagai pahlawan nasional begitu. Maka ini kemudian masyarakat Bali khususnya keluarga dari Gusti Ngurah Rai itu menolak ya pencalonan ataupun pengusulan Ide Agung Anak Gede Agung itu sebagai pahlawan nasional. Berikutnya juga sosok yang dikenal sebagai Muhammad Nasir dan juga Sapruddin Prawiranegara. Hingga masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, sosok Muhammad Nasir dan juga Sapruddin Prawiranegara tidak pernah diangkat sebagai pahlawan nasional. Karena dalam tinta sejarah kebangsaan, Muhammad Nasir dan juga Sapruddin Prawiranegara dianggap sebagai kaum pemberontak ketika bergabung dalam ya pemerintahan revolusioner Republik Indonesia yang ada di Bukit Tinggi, yaitu PRRI. Maka oleh Bung Karno, Muhammad Nasir dan juga Sapruddin Prawiranegara itu kemudian dibui ya di jeruji besi karena dianggap sebagai kaum pemberontak. Dan ketika pengusulan Muhammad Nasir dan Sapruddin Prawiranegara sebagai pahlawan nasional ditentang oleh rezim Orde Lama Bung Karno, ditentang pula oleh rezim Orde Baru ya Pak Harto. Bahkan kemudian ketika era Habibie ataupun kemudian era Gus Dur sampai Mbak Mega, pengusulan pahlawan nasional kepada Muhammad Nasir dan Sapruddin Prawiranegara pun itu ditolak. Baru di era kepemimpinan SBY lah sosok Muhammad Nasir dan Sapruddin Prawiranegara diangkat sebagai pahlawan nasional. Berikutnya juga ada sosok yang kemudian dikenal sebagai Siti Hartina. Siti Hartina ini kemudian pada era kepemimpinan rezim Orde Baru Soeharto, Siti Hartina dianugerahi gelar pahlawan nasional. Ini juga ada perdebatan di antara para sejarawan, jasa apakah yang kemudian menghantarkan Siti Hartina untuk menjadi pahlawan nasional? Itu sebuah pertanyaan yang cukup dijawab dengan senyuman, karena Siti Hartina itu merupakan istri dari penguasa rezim Orde Baru yang sangat berkuasa saat itu, yaitu Pak Harto. Ini merupakan berbagai kontroversi ya penganugerahan gelar pahlawan kepada
tokoh-tokoh sejarah yang ada di negeri ini. Memicu pro dan kontra karena bergantung sepenuhnya kepada ide ataupun ideologi yang kemudian diusung oleh penguasa, sekaligus juga kebijakan politik di antara para penguasa yang ada. Nah, pertanyaan berikutnya, siapakah pahlawan? Begitu. Maka kemudian siapapun bisa menjadi pahlawan, asalkan apa? Asalkan kita memiliki jasa besar, asalkan kita memiliki jasa luar biasa bagi umat ini, bagi bangsa ini. Dan bagi kita pahlawan yang hebat ya sepanjang ya masa itu adalah dialah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki jasa besar ya menghantarkan jalan hidayah untuk umat manusia hingga kita ya selamat dunia dan akhirat. Allahu a'lam bishawab, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.